Makanya pada saat kita bercita Allah dengan Muhammad, lupa kita dasar ini. Ini dasarnya nih. Kita langsung diberi nama aja. Makanya nggak berpisah Allah dengan Muhammad. Ini Muhammad itu adalah makhluk. Bahasa lain daripada Muhammad itu makhluk apa? Coba Pak Jizainuddin. Kalaulah Muhammad itu makhluk, bahasa lainnya daripada Muhammad itu makhluk apa namanya? Ustadz tukang tulis, Pak Haji tukang sebut, biar paham. Bahasa lain daripada Muhammad itu sebagai makhluk apa lagi? Itu dia, alam. Apa lagi? Sesuatu. Apa lagi? Hamba. Itu dia. Apa lagi? Ini kayak tukang parkir aja nih. Apa lagi Bu Lia? Makhluk itu udah. Makhluk, alam, sesuatu, hamba. Apa lagi istilahnya? Apa? Apa Ibu? Insan. Belum itu belum. Jangan disebut insan dulu. Nanti belum dikatakan insan dia. Nama lain daripada Muhammad itu. Apa? Ini dah istilah ini. Yang ini Muhammad itu, lihat, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Yang Ustaz maksud Muhammad itu adalah sifat. Yang dikatakan sifat itu adalah kenyataan untuk memandang diri zat. Sekarang kita turun ke bawah. Muhammad ini disebut namanya makhluk. Kalaulah Muhammad itu namanya makhluk, maka nama lain daripada Muhammad sebagai makhluk apa sebutannya? Itu adalah alam. Ya. Disebut namanya sesuatu, disebut namanya hamba. Disebutlah namanya muhaddas. Apalagi? Ciptaan. Boleh nih. Disebut namanya baharu. Ini bahasanya. Kalau nur nanti di sini perginya tajalli tadi. Itu nur, ya. Nanti Ustadz hilangkan kalimat nurnya supaya Bapak Ibu tidak rancu maminya. Belum ke sana, ya. Jadi Muhammad ini itu yang diistilahkan dengan makhluk. Muhammad yang disebut namanya dengan alam. Muhammad disebut namanya sesuatu. Muhammad ini disebut namanya dengan hamba. Muhammad ini disebut namanya muhaddas. Muhammad ini yang disebut namanya ciptaan. Muhammad ini yang disebut namanya baharu. Naikkan ke atas lagi, tarkikkan ke atas. Muhammad ini sebenarnya siapa nih Khalifah? Yang dikatakan Muhammad ini siapa sebenarnya? Ibu, Ustaz urut. Siapa sebenarnya Muhammad ini kan dari istilah tadi itu. Muhammad makhluk, Muhammad Allah, Muhammad sesuatu, Muhammad hamba. Sebenarnya Muhammad ini siapa nih? Sifat. Muhammad ini adalah sebutannya adalah sifat. Di sini kita banyak yang panjang-panjang lalek memahaminya. Karena pemecahnya ke bawah ini ya. Padahal walaupun namanya bermacam-macam, yang disebut itu sifat tuh. Ya. Api, angin, air, tanah itu sifat tuh. Itu tambah halus lagi kajinya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bingung, Ustaz katakanlah sifat itu namanya nur. Yang dibilang Pak Haji itu. Nih, yang selalu Ustaz antarkan nih, bahasanya nur. Bukan nur aini Bapak Ibu, nur. Itu dia. Nur inilah disebut tajalli. Kalaulah nur itu dikatakan tajalli, nur itu tajalli dari siapa? Tajalli daripada Allah. Tajalli daripada Allah yang dikatakan zat, itu tajalli, yaitu yang sebut namanya dengan sifat. Nur itulah yang sifat itu. Jadi ini dasarnya. Zat dengan sifat ini memahaminya. Ini penguraiannya, ini pemecahan ilmunya.
Ya. Nah, dipecah ilmunya, disebut namanya nur, tajalli, penampaan cerminan. Semuanya ini, penampaan cerminan salinan, itu disebut namanya makhluk. Alam, sesuatu, hamba, muhaddas, baharu, ciptaan. Nama daripada tajalli ini, itu yang disebut namanya Muhammad. Itu dia. Sedangkan Allah itu disebut namanya sebagai Khalik. Kalau Khalik lawannya apa? Makhluk ini pasangannya. Kalau Khalik itu adalah Allah, lalu makhluk itu siapa? Muhammad. Maka pasangan Allah siapa? Muhammad. Pasangan zat siapa? Pasangan diri apa? Kelakuannya dia. Pusing Bapak Ibu memahaminya tuh? Pusing atau tidak? Pusing? Amal tahu, Wak. Tidak ada tujuan Ustaz membuat Bapak Ibu pusing, paning-paning lele. Tujuan Ustaz menghantarkan bagaimana semudah-mudahnya Bapak Ibu mesti mampu memahaminya ini. Itulah gunanya murabi. Itulah gunanya pembimbing. Jadi seorang murabi, seorang pembimbing, dia mau dan mampu menjadikan dirinya ini sebagai juru masak kokinya. Menghidangkan makanan itu bagaimana hidangan itu enak dan nikmat dimakan. Bagaimana seorang murabi itu mampu membimbing jamaahnya. Bagaimana jamaahnya mampu memahami tentang rahasia Allah itu yang sesungguhnya. Lalu dia diberi kemudahan. Walaupun Ustaz memberikan kemudahan dalam menjabarkan ilmunya, namun pahamnya itu Allah yang beri. Pahamnya Allah yang beri. Walaupun Bapak Ibu mencoba untuk memahaminya, tapi pahamnya itu datang daripada Allah. Itu yang disebut namanya anugerah Allah. Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa aku beri dia hidayah. Itu maksudnya, barang siapa yang aku tuntun, aku bimbing, aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, aku pahamkan dia, siapa aku ini. Disitulah dia paham dan mengerti siapa aku yang sebenar-benarnya. Dan siapa pula dirinya yang sesungguhnya. Apa huwal muhtadi, dialah orang yang mendapat petunjuk itu. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang tidak aku beri hidayah dan petunjuk, tidak aku beri kepadanya pemahaman, keyakinan, kemanapun dia pergi minta pemahaman, minta keyakinan, tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan keyakinan dan kepahaman. Karena yang bisa memberikan keyakinan dan kepahaman itu adalah waliyan mursyida. Wali mursyid. Wali mursyid itu bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukan pembimbing. Wali mursyid itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Allah itulah wali mursyid. Bukti Allah sebagai wali mursyid, yahdi mayyasha wa yadillu mayyasha. Aku beri dia petunjuk bagi yang kukehendaki. Aku tutup baginya petunjuk juga bagi yang aku kehendaki, kata Allah. Rupanya Allah itulah sebagai hijab yang sejati itu. Allah itu sebagai hijab yang sejati. Karena dia ada sebagai hijab yang sejati, ya, maka dialah sebenarnya ia memberikan pemahaman itu kepada hamba yang dia pilih dan hamba yang dia kehendaki itu. Ini memahaminya Bapak Ibu. Ya, jadi zat itu adalah dirinya. Dirinya itu yang bernama Allah. Maka disebutlah dirinya bernama Allah itu Khalik. Sebagai apa?
Pencipta. Ini bahasa ini yang selalu kita tertipu, pencipta. Nah. Kalaulah Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, lalu apa yang diciptakannya? Tentu yang diciptakannya siapa? Makhluk. Nah. Ini bahasanya nih, bahasa ini lagi. Yang diciptakannya makhluk. Siapa nama makhluk itu? Muhammad. Bagi orang yang tidak paham, gampang kali dia menyamakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, Allah dengan hambanya, Allah dengan makhluknya. Karena mereka tidak mampu memahami antara zat dengan sifat. Karena dia tidak mampu memahami zat dengan sifat. Ya, padahal sifat dengan zat dengan sifat itu esa, maka dibuatnya lah dua di situ. Zat ya zat, sifat ya sifat. Sifat tidak pernah jadi zat, zat nggak pernah jadi sifat. Allah tak pernah jadi makhluk, makhluk tak pernah jadi Allah. Ya salah memahaminya. Karena pandangannya tadi itu belum ahad. Pandangannya itu belum esa. Tapi kalau pandangannya sudah esa, barulah dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang arif billah, oleh orang-orang arifin. Bagaimana orang-orang arifin, orang-orang arif billah mengesahkan zat dengan sifat, sifat dengan zat, maka muncullah suatu pemahaman yang keluar dari hati yang sudah kasab, terlontar daripada lisannya. Inilah yang disebut namanya dengan wahdatul wujud. Disebutlah namanya hulul. Disebut namanya ittihad. Disebut namanya manunggaling. Manunggaling kaula Gusti. Jadi wahdatul wujud, hulul, ittihad, manunggaling kaula Gusti itu sebenarnya untuk menyatakan bahwa zat inilah sebenar-benarnya yang wujud itu. Zat inilah sebenar-benarnya yang ada. Jadi bahasa ittihad ulul tadi itu, dia berbicara tentang sifat. Bahwa sifat ini tidak pernah berpisah cerai dengan zat. Karena sifat tidak pernah berpisah cerai dengan zat, maka disebutlah namanya dengan ittihad. Karena zat tidak pernah berpisah cerai dengan sifat, disebutlah namanya dengan hulul. Karena zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai, maka disebutlah namanya manunggaling kaula Gusti. Esa satu dia. Jadi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kasab tentang wahdatul wujud, hulul, ittihad, manunggaling kaula Gusti, sebenarnya dia bagaimana umat ini mampu memandang zat pada sifat. Ya. Karena untuk memandang zat lihat pada sifat. Namun ketika dia memandang sifat, bagaimana dia mampu memandang zat itu yang sudah nyata pada sifat. Muncullah istilah ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengesahkannya itu disebutlah namanya tauhid. Tauhid itu memurnikan zat, mengesahkan zat. Zat itu yang bernama Allah. Walaupun kita mampu memandang alam, kita mampu melihat namanya sesuatu, kita mampu memandang hamba, kita mampu memandang makhluk, sebenarnya yang terpandang pada makhluk, pada alam dan sesuatu itu siapa? Adalah Allah sebagai Khalik. Berarti Khalik dengan makhluk, Allah dengan Muhammad berpisah atau tidak? Tidak berpisah dia. Ini yang dikatakan dua yang tiada bercerai itu. Ini pemahamannya. Lalu bagaimana kesempurnaan? Lihat. Memandang zat dengan sifat. Kalaulah zat dengan sifat itu adalah ahad esa, tunggal dia, maka untuk memandang zat dengan sifat secara sempurna,
pandang dan lihatlah dia kepada insan. Ini sempurnanya Bapak Ibu. Ya. Jadi memandang zat dengan sifat, memandangnya itu kepada insan. Ya. Kalaulah zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad, maka untuk memandang Allah dengan Muhammad, memandangnya itu kepada itu memahaminya. Ya. Untuk memandang Allah dan Muhammad, untuk melihat Muhammad dengan Allah, karena Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu adalah Ahad, Esa dan Tunggal, kemana tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad itu Bapak Ibu? Pada insan. Nah. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, ya. Sedangkan insan itu berzahid dan berbatin. Nah, lihat. Insan itu ada zohirnya dan insan itu ada batinnya. Kalaulah insan itu berzahir dan berbatin, zahirnya insan itu maka nyata pada, ini dia tubuh, ini yang dimaksud oleh Khalifah tadi ini. Sedangkan batinnya insan itu nyata pada ruh. Jadi kalaulah insan itu berzahir dan berbatin, zahirnya disebut namanya dengan tubuh, batinnya disebut namanya dengan ruh. Siapa sebenarnya nama daripada tubuh dan siapa pula sebenarnya nama daripada ruh itu? Tubuh inilah sebenarnya yang disebut namanya dengan Muhammad. Ruh inilah yang disebut namanya dengan Allah. Disitulah dijelaskan oleh orang-orang arifin, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh. Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Untuk menggabungkan, menghubungkan, menyatukan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, maka disebut namanya siapa? Untuk menggabungkan, menyatukan antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, siapa namanya Pak Ji? Pak Ji? Insan tadi. Ya, insan. Bukan insan tadi. Insan. Biar tegas pemahamannya. Untuk menyatukan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh disebut namanya? Itu yang tegas. Tapi insan tadi. Ya. Insan. Karena insan ini tempat memandang Allah dengan Muhammad. Insan itu tempat memandang Muhammad dengan Allah. Maka disebutlah istilah insan ini, dirinya disebut insan apa? Insan apa namanya? Insan kamil. Itu dia. Kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah insan yang sudah mengenali akan rahasia dirinya. Bahwa dirinya itu adalah nyatanya Allah dan Muhammad. Itu dia. Karena dirinya tempat memandang nyatanya Allah dengan Muhammad yang disebut insan kamil mukamil, maka siapa insan kamil mukamil itu? Ini lihat jawabannya. Insan kamil mukamil itu, kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu.
Yang ketiga dalilnya apa Pak Ji? Malu aku. Coba Pak San mana Pak San? Pak Saratu, dalilnya yang nggak panjang dikit. Dari yang dua nih, ada yang tiga yang terakhir. Pak Andre, Pak Kalipa, Pak Imam. Mana Rami? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Iya, laju ya. Udah hafal. Luar kepala. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Ya. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka disitulah penegasan dibuat oleh Allah, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Ini dia. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku dan akulah dirinya dan akulah wujud dirinya itu yang sebenar-benarnya. Itu memahaminya. Lalu adakah terpandang diri Bapak Ibu di situ? Kalau tidak terpandang, siapa sebenarnya diri insan ini? Hah? Siapa sebenarnya diri insan? Itulah Allah itu sendiri. Kalau sudah paham Bapak Ibu bahwa Allah itu sendiri, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Janganlah disebut Allah itu insan, janganlah dikatakan insan itu Allah. Ini turunnya ke bawah lagi. Kadang kalimat itu pula yang membuat Bapak Ibu ragu jadinya. Ya. Padahal tadi udah mantap pahamnya. Lalu apa kata Ustaz? Rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Jangan disebut Allah itu insan, jangan dikatakan insan itu Allah. Kok berubah lagi Ustaz? Inilah arif dan bijaknya kita menghantarkan kaji. Tapi kalau selama-lamanya kita hantarkan seperti itu, makin tak jelas nanti makna yang sebenarnya. Ya. Katakanlah sebenarnya bahwa insan itulah wujud nyatanya diri Allah secara sempurna. Cuma kalau disampaikan bahwa insan itulah wujud nyatanya Allah secara sempurna, tagagau aku. Lalu tahu tagagau? Gampang memahaminya. Sebetulnya tidak perlu tagagau, tidak perlu gampang. Kenapa tidak perlu gampang? Tak perlu tagagau. Karena memang Allah cuma satu-satunya. Adakah dua Tuhan dalam hidup ini? Nggak ada. Jadi kalau tidak ada dua Tuhan dalam hidup ini, berarti kita ini bertuhankan dengan Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Bahwa Tuhannya kita adalah Tuhan yang esa. Itu cara menghantarkannya. Nah, kalaulah Tuhan kita Tuhan yang esa, siapa namanya? Itulah Allah. Siapa sifat dan kelakuannya? Muhammad. Kemana tempat memandang zat dengan sifatnya? Kepada insan. Insan ini berzahir dan berbatin, zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Maka tubuh itu siapa namanya, ruh itu siapa namanya? Tubuh bernama Muhammad, ruh bernama Allah. Berpisah atau tidak nih? Tidak, esa dia. Jadi untuk mengesakan, untuk memandang Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, untuk memandang ruh dengan tubuh, tubuh dengan ruh, ini yang disebut insan nih dia. Ini Bapak Ibu. Disitulah rahasianya. Kalau kita ingin mengenal zat dan sifat, kenali insan. Ini yang pesan kali Rasul. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ini dia. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal
Tuhannya. Karena dirinya itulah wujud nyatanya tuh Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, kenapa kenal diri, kenal Tuhan? Siapa diri Bapak Ibu? Nih, kesini perginya. Siapa diri Bapak Ibu? Tajalli diri Tuhan. Apalagi? Penampakan. Apalagi? Copy paste, apalagi duplikat, apalagi salinan, apalagi bayang-bayang, apalagi bahagian, apalagi cerminan. Wah. Itu rahasianya tuh. Ya. Kalau kita udah paham bahwa diri kita itu tajalli, kenyataan penampakan daripada diri Tuhan, maka pantaslah kita kenal Tuhan. Karena diri kita inilah nyatanya diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Namun siapa yang sudah terang memandang Tuhan, sudah terang dia memandang zat pada dirinya, apa kata Nabi? Man arofa robbahu fasadal jasad. Ya. Siapa yang sudah mengenal zat, ya, fasadal jasad, maka hilanglah dirinya. Kalau di sini adalah zat, maka hilang itu apa? Dihilanglah sifatnya. Wah. Tidak terpandang lagi sifat, yang terpandang adalah zat. Makanya kalau kita mengenal Allah, cukup zat saja lagi. Kalau zat itu namanya Allah, cukup Allah saja panggilannya lagi sebutnya. Jangan pula dibilang Allah itu sifat, Allah itu asma, Allah itu af'al. Padahal af'al, asma, sifat itu semuanya asalnya, terbitnya daripada zat. Kembalikan dia ke situ Bapak Ibu. Inilah pesan Rasul, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Ini dia. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Asal daripada sifat itu apa? Ini dia asal dari sifat itu zat. Nah, sekarang sifat itu yang disebut namanya nur. Nah, asal daripada nur zat. Dia. Sifat itu disebut namanya makhluk. Sifat itu disebut namanya alam. Sifat itu disebut namanya sesuatu. Sifat itu disebut namanya baharu. Sifat itu disebut namanya muhaddas. Kembalikanlah makhluk baharu dan muhaddas itu. Kemana dikembalikan? Kepada zat-zat itu siapa namanya? Allah. Rupanya yang hidup itu Allah. Itu dia. Itu cara penguraiannya Bapak Ibu. Ya. Lalu kesempurnaan memandang zat dengan sifat tadi itu, ini memandangnya pada insan. Lalu bagaimana cara kita mengungkapkan rahasia insan ini? Ya, lihat. Mengungkapkannya. Ini gambar insan ya. Kira-kira. Ya kan? Bagaimana kita mengungkapkan, membukakan rahasianya. Lihat. Bahwa ya, insan itu adalah kenyataan untuk memandang Allah dan Muhammad. Benar atau tidak Bapak Ibu tuh? Insan itu tempat memandang kenyataan Allah dan Muhammad. Kalaulah insan itu kenyataan tanpa memandang Allah dan Muhammad, ya, lalu bagaimana Bapak Ibu mengambil pahamnya, ya, Allah dengan Muhammad pada insan tadi. Kita lihat sifatnya Allah tadi, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat yang pertama, sama. 2, basar. 3, kala 4, ilmu. 5, kudrat. 6, iradat. 7, ayat.